Nah, apa yang kita lanjut? A tambah B itu sama dengan B tambah A. Tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau misalnya ada 10 ditambah 5 sama dengan, berarti 5 ditambah berapa? Ya betul, 10. Tinggal dibalik posisinya. 10 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 10. 10 tambah 5 itu hasilnya berapa? 15 ya. Berarti sama, 5 tambah 10 hasilnya berapa? 15 juga. Berarti 10 tambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 10. Paham ya? Paham sampai sini. Nah, ada juga. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi contoh misalnya 11 ditambah 8 itu sama dengan titik tambah 11. Titik-titiknya kira-kira berapa? 8. Pinter ya, di sini berarti 8. Nah, 11 tambah 8 berapa? 11 tambah 8, 19. Nah, 19. 8 tambah 11? 8 tambah 11, 19. Nah, sama ya. Berarti 11 tambah 8 sama dengan 8 ditambah 19. Jadi seperti itu namanya penjumlahan pertukaran komutatif ya pada penjumlahan. Nah, ada lagi contoh di contoh lain. Nah, misalnya di sini ada 350. Ya, 350. Nah, 350. Di sini 350 berarti misalnya 120 ditambah 230. Berarti sama dengan 230 ditambah berapa? 230. 230 ditambah berapa? 120. Ah, 120. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau misalnya di sini ada 250 ditambah titik. Lalu di sini 100 ditambah titik. Nah, berapa titik-titik tersebut? Ini 250 ditambah berapa yang hasilnya 350? Berarti 100-nya di situ. Nah, berapa? 100-nya di 250. Ah, ya. Sahih ya. Nah, berarti di titik-titik isinya berapa? 100. 100. Sahih. Pintar. Masya Allah.
Nah, di sini ya. Untuk titik-titik yang di sini 100 tambah berapa supaya 350? Tambah 50. Hah? Berarti caranya tinggal dikurangi saja ya. Tinggal dikurangi. 350 dikurang 100. Sama kayak sebelahnya ya. Nih, 205 berapa? 250 di titik-titiknya. Ayo sahih ya. Di sini 250 ya. Nah, jadi sama ya. Di sini 250 tambah 100, 350. Sama dengan kita jadiin komutatif pertukaran, tinggal ditukar 100 ya di depan, 250-nya menjadi di belakang. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Paham. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan tanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah ini untuk SBDP musik kita lewati ya. Nah, tadi ini sudah Bapak jelaskan ya. Jadi dongeng, selain itu dongeng juga ada jenis-jenisnya. Jadi lupa Bapak belum menjelaskan ya. Jadi dongeng itu ternyata banyak sekali jenisnya ya. Itu seperti jenis mite ya. Kalau di buku bisa dibuka halaman 107 dan 108 ya. Di buku di halaman 107 dan 108. Nah, jenis dongeng ini ada 5. Itu yang pertama itu adalah mite ya. Itu yang berdasarkan ya latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib yang dianggap suci atau tahayul ya, yang benar-benar di luar nalar. Dongeng. Kembali lagi ya, dongeng itu hal-hal khayalan, jadi bukan terjadi dengan sebenarnya. Jadi hanya dikait-kaitkan dengan sejarah. Ada juga fabel ya, fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Di sini ada yang pernah nggak mendengar cerita tentang hewan-hewan yang berbicara dengan yang lainnya di TV? Biasanya ada tuh judulnya Pada Zaman Dahulu. Ya, itu ada tuh ya yang dari Malaysia. Nah, itu adalah contoh dari fabel ya. Jadi tokohnya itu binatang semua. Si kancil ya. Kura-kura dan kelinci. Nah, itu contoh dari fabel. Ada juga legenda. Legenda itu seperti contohnya Tangkuban Perahu. Oke, jadi ada dongeng yang menceritakan bahwasannya sebelumnya dan sekarang menjadi sebuah nama daerah. Kayak seperti Pontianak. Pontianak juga ada ceritanya. Itu namanya legenda. Ada juga namanya hikayat ya. Hikayat itu adalah menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Kalau di Indonesia itu ada namanya kayak Gatot Kaca, Antasena, ya itu. Jadi pahlawan dari Indonesia ya. Yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, yang terakhir itu ada namanya parabel. Apa itu parabel? Itu adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, setiap kita ya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya, setiap kita pasti membutuhkan orang lain. Pasti kita akan membutuhkan karena manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Maka ketika kita dibantu oleh orang lain, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima
kasih atau jaza Allahu khairan ya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik ya. Kan yang baik. Nah, jadi mengucapkan terima kasih ini dapat membuat hati kita menjadi senang karena dengan berterima kasih kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita ya. Jangan sampai kita jadi tolong asal pergi aja cuek bebek ya. Tapi kita mengucapkannya terima kasih sebagai balasan atas pertolongan orang yang menolong kita seperti itu ya. Nah, tadi yang seperti Bapak bahas ya. Di sini ada unsur-unsur dalam dongeng ya. Unsur dalam dongeng itu ada tokoh, ada latar ya, ada watak tokoh, ada alur, ada pesan. Nah, coba lihat di bukunya. Di sini ada yang bisa dipahami. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti penugasan akan Bapak kirimkan via WA. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Ya, mungkin ini sampai sini pembelajaran tema 4. Tema 2 ya, maaf, tema 2 pada pagi hari ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.